Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa shollihi wa man ala amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat salam tercurahkan untuk bimbingan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang Nabi Harun alaihissalam, juru bicara Nabi Musa yang setia. Kisah Nabi Harun bermula ketika ia lahir pada masa sebelum adanya pemerintahan Fir'aun untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Hal ini berbeda dengan Nabi Musa yang lahir ketika ia memaklumat keji tersebut dari Fir'aun. Meski bersaudara kandung, Nabi Harun dan Nabi Musa berada di pola pengasuhan yang berbeda. Nabi Harun bersama keluarga kandungnya, sedangkan Nabi Musa diangkat oleh Aisyah, yaitu istri Fir'aun. Ketika itu, Nabi Musa mendapat perintah untuk berdakwah di Bani Israel yang ada di bawah kepimpinan Fir'aun. Lantaran kekakuan lidahnya sehingga tidak fasih untuk berbicara. Nabi Musa meminta kepada Allah untuk memberikan seorang pendamping dari keluarganya sendiri. Kisah tersebut dapat dilihat dalam Al-Quran Surat At-Tahta ayat 25 hingga 35 yang berbunyi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku dan urusanku, dan lapangkanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun. Saudaraku, teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutuku dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada engkau dan banyak mengingat engkau. Sesungguhnya engkau adalah maha melihat keadaan kami." Musa menyampaikan doa tersebut akan diberikan kemudahan untuk melaksanakan perintah Allah. Pasalnya, yang dia hadapi adalah raja besar di dunia pada zaman itu, Fir'aun. Pada masa itu, dia dikenal sebagai raja yang semenang-menang, keji, dan paling keras hati dan dengan kekafirannya. Pasukan Fir'aun sangat banyak dan ia adalah sosok yang paling diktator saat itu. Saking merasanya paling tinggi, Fir'aun tidak mengaku adanya Allah, bahkan menyebut pada rakyatnya bahwa ia adalah Tuhan. Itulah kisah Nabi Fir'aun, tentang bagaimana hubungannya dengan Nabi Isa, dan mengapa ia menjadi juru bicara Nabi Musa. Keduanya saling mendukung dan melengkapi ketika ia mengajari Islam kepada Bani Israel. Dikutip dari Islamic Landmark, Nabi Harun alaihissalam adalah pembicara yang berbakat dan kerap menjadi juru bicara Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harunlah yang mengajari Bani Israel untuk beribadah dan tidak lagi menyembah berhala. Pada kisah Nabi Harun ini, pernah ada satu masa terjadi kesalahpahaman dengan Nabi Musa. Suatu hari, Nabi Musa pergi untuk menerima wahyu. Di kala itu, ia meminta Nabi Harun untuk memimpin umatnya untuk sementara waktu. Ketika Nabi Musa pergi, ternyata ada salah satu umatnya yang berbalik arah dan mengajak kaum Israel untuk membuat anak lembu dari emas. Bahkan, kaum tersebut mengaku jika itu adalah Tuhan. Seperti ditulis Hul, Nabi Harun sudah mengingatkan kepada kaumnya tersebut. Nabi Harun berkata, "Umatku, ini hanyalah cobaan untukmu. Tuhanmu Maha Penyayang, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku." Quran Surat Tahta ayat 90. Namun, Bani Israel rupanya tidak mau mendengarkan perkataan Nabi Harun. Mereka bersedia tetap menyembah patung tersebut sampai Nabi Musa kembali dari menerima wahyu. Bahkan, Nabi Harun diancam untuk dibunuh jika terus melarang Bani Israel untuk menyembah patung tersebut. Nabi Musa yang sedang berada di Gunung Tur saat itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kekacauan umatnya. Nabi Musa pun segera kembali dari Gunung Tur. Nabi Harun tidak bersalah, sempat terkena amarah Nabi Musa. Saking marahnya, Nabi Musa sampai menarik jenggot Nabi Harun dan menanyakan, mengapa sampai ia dan umatnya kembali untuk menyembah berhala. Berkata Harun kepada Nabi Musa, "Anak ibuku,
Orang-orang mengalahkanku dan hampir membunuhku. Jangan berikan musuhku alasan untuk mentertawakanku, dan jangan sertakan aku dengan orang-orang yang zalim. Mendengar pernyataan dari sang kakak, Nabi Musa pun kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan yang mereka perbuat. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu. Engkau adalah yang paling maha penyayang dan paling maha pengasih di antara penyayang. Quran Surat Al-A'raf ayat 50 sampai 51. Setelah memperjuangkan agama Islam, Nabi Harun wafat pada usia 122 tahun. Hikmah yang diperoleh dari Nabi Harun yaitu tetaplah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah sesekali kamu menyembah berhala, karena sesungguhnya Allah akan menunjukkan kuasanya. Sekian episode kali ini, ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.